Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Pista. Di sini saya akan melakukan kultum, yaitu tentang membangun interaksi ideal bersama Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW, juga menjadi mukjizat terbesar jika dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat Rasul yang sebelumnya. Secara etimologi, Al-Quran diambil dari kata Qur'an, yakro'u, kirotan Quran, yang berarti sesuatu yang dibaca. Jika secara harfiah, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Dikatakan bacaan yang sempurna karena Al-Quran merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh sempurna, karena tidak ada satu pun bacaan yang dapat menandingi Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang pada awalnya belum dibukukan, tetapi ditulis dalam lembaran-lembaran seperti pelupah kurma hingga batu, untuk kemudian dihafal oleh para sahabat Rasul, yang akhirnya dikitabkan untuk mempermudah memahaminya. Untuk memahami Al-Quran sebagai seorang muslim, perlu dipahami terlebih dahulu tujuan diturunkannya Al-Quran. Beberapa ayat dalam firman-Nya sudah menjelaskan beberapa tujuan Al-Quran, seperti yang tertera pada Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumin yu'minun." Yang artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa mereka perselisihan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Selanjutnya kita akan masuk dalam interaksi pada Al-Quran. Sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, alangkah baiknya kita melaksanakan wudhu terlebih dahulu, karena syarat sahnya memegang Al-Quran ialah terhindar dari najis kecil. Interaksi secara bahasa berarti saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Interaksi bersama Al-Quran dalam konteks kebahasaan dipahami sebagai bentuk upaya membangun hubungan antara manusia dengan Al-Quran, supaya dapat mempengaruhi karakter, akhlak, serta perilaku sebagai seorang muslim. Berikut beberapa bentuk interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Al-talawah. Interaksi yang pertama dapat kita lakukan adalah membaca. Begitu besar pahala yang diberikan bagi umat yang membaca Al-Quran, hingga Al-Quran memiliki salah satu keutamaannya adalah Al-Quran memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya, sebagaimana hadis dari Abu Umah Al-Bahlil yang bunyinya seperti ini. An Abi Umamah Al-Bahili Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibihi Qur'an quzan wa innahu yautuli syafi'an yahmal qiyamah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik pembaca pengamalnya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua ada mendengarkan Al-Quran atau al-istima'. Interaksi yang dapat kita lakukan selain membaca yaitu mendengarkan. Hanya dengan mendengarkan kita sudah
mendapatkan pahala tersendiri dari mendengarkan Al-Quran tersebut. Terlebih lagi di era perkembangan yang sekarang, teknologi semakin canggih, jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa mendengarkan Al-Quran. Menyimak bacaan Al-Quran adalah perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204, yaitu Allah berfirman, wa idza quriyal qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum yashamun, yang artinya jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Lalu yang ketiga ada menghafal Al-Quran. Untuk bisa menghafal Al-Quran, kita perlu menguatkan niat agar bisa memulai dari istiqomahnya terlebih dahulu. Dalam menghafal Al-Quran, metode-metode yang bisa diterapkan untuk menghafal Al-Quran kembali kepada individu sendiri, yaitu bagaimana cara yang mudah untuk menghafal Al-Quran tersebut. Lalu yang keempat, ada memahami isi dan kandungan di dalam Al-Quran atau al-tadabbur. Berinteraksi dengan Al-Quran tidak terbatas hanya untuk melantunkan dan mendengarkan saja serta menghafalkannya, namun yang paling terpenting adalah memahami isi dan kandungan tersebut. Yang kelima ada mengamalkan atau al-tatbik. Setelah semua yang kita lakukan di atas, kita juga perlu mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat Al-Quran, sehingga membuat kita berperilaku di luar apa yang sudah kita interaksikan dengan Al-Quran selama ini. Yang terakhir ada mengajarkan Al-Quran atau al-ta'lim, hampir sama dengan yang di atas, namun yang ini adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada sesama manusia. Itu tadi beberapa interaksi yang bisa kita lakukan bersama Al-Quran. Sekian kultum dari saya, dan ingat, jangan lupa baca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.